warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Sule SPTK di Sahaya 12 TV. Di video kali ini seperti biasa kita mau bahas salah satu film. Hari ini aku mau bahas drama seri yang sudah rilis kemarin. Itu terakhir tayang di Oktober tanggal 27 dan start di akhir September. Jadi selama menuju masa PSBB transisi kemarin, aku disuguhkan dengan drama seri yang sungguh dapat menyejukkan mata secara visual karena memang pemerannya pun sangat kayaknya ini digemari oleh para K-drama sih. Nah, jadi aku mau bahas kali ini di sini, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, tekan tombol merahnya, aktifkan loncengnya dan juga tekan like-nya kalau misalnya kalian suka sama video ini. Dan kira-kira mau bahas drama seri apa ini dia? Posternya aku tunjukin dulu. Udah langsung ya terbayang-bayang para case utama di drama seri ini yang luar biasa, karena case utamanya itu adalah Park Bo Gum, terus ada Park So Dam juga sebagai woman lead, dan ada dua second lead sebenarnya Byo Won Suk, dan juga ada Kwon So Hyun sebagai Jin Wo, terus si Byo Won Suk sebagai Hae Ho, dan Park Bo Gum tadi agak sedikit kelewat sebagai Seo Hae Jun, dan Park So Dam sebagai An Jong Ha. Nah, kira-kira drama seri ini tuh ngebahas apa sih dan worth gak sih buat kalian tonton? Langsung aja ya kita ke sinopsisnya dulu kali ya, karena di video ini aku nggak akan menjelaskan alur cerita sebenarnya karena akan begitu panjang, 16 episode, dan kalian tahu kan kalau misalnya aku kayak udah berbagi alur cerita sebuah drama seri kayaknya nggak akan cukup di 20 menit awal gitu. So aku di sini akan membagi 5 hal yang bisa kalian ambil di drama seri Record of Youth yang menurut aku banyak pelajaran yang bisa kalian petik. So ke sinopsisnya dulu ya. Nah, sinopsisnya sendiri dari drama seri Record of Youth ini adalah perjalanan 3 sahabat, yaitu si Park Bo Gum, Byo Won Suk sama Kwon So Hyun. Mereka tuh hidup di Korea Selatan, dan kayak Record of Youth kan kalau dalam bahasa Indonesia kan artinya rekaman masa muda ya. So di sini adalah menceritakan perjalanan kehidupan masa muda mereka gitu. Walaupun memang diceritakannya sih masih muda gitu, sampai ke episode 16 pun tidak membuat mereka sampai bertahun-tahun gitu, enggak. Jadi tetap perjalanan masa muda mereka yang hidup dengan latar belakang keluarga yang berbeda-beda, tapi mereka tuh tetap hidup dengan akur aja gitu. Mereka tuh nggak ada berantem, bisa sebel mungkin ada, tapi juga mungkin kan kehidupan yang anak muda kan nggak selalu lurus gitu, enggak kan, ada naik turunnya. Tapi di perjalanan ini mereka akan disuguhkan dengan perjalanan persahabatan, terus juga relation keluarga, dan juga karir dan percintaan. Pokoknya di sini akan kalian nikmati sampai episode terakhir, dan visual yang sangat bertabur bintang. Selain daripada itu juga nanti kalian akan diberi benar-benar setting placement di drama seri ini tuh benar-benar luar biasa, kayak bikin visual mata kalian tuh akan bakal betah banget sih dari episode awal sampai episode akhir, karena memang diceritakan kehidupan masa muda ini kan memang di tahun 2020, di tahun sekarang kan, dimana memang Korea Selatan sendiri kan udah berkembang pesat banget. Jadi kita bakal ngeliat gedung-gedung tinggi, terus juga jalanan Korea yang sangat luar biasa, kayak pengen banget gitu tinggal di sana kan. Dan juga di sini nanti kalian akan dilihat, selain daripada itu kan akan dilihat relation antara keluarga yang akan dijelaskan di setiap episodenya. Agak sedikit kelewat nih sebelum aku jelasin tentang si Record of Youth ini. Jadi itu kan tayang di 27 September sampai Oktober 2020. Dia tayang setiap Senin dan Selasa jam 9 malam, berarti kalau di waktu Indonesia. Hartanya sendiri diambil oleh Netflix untuk Around the World, dan kalau di Korea tayang itu di TVN. Dan untuk sutradaranya sendiri itu adalah An Gil Ho, dimana si An Gil Ho Ajusi ini sudah mengeluarkan banyak karya yang fenomenal juga sih. Salah satunya adalah, kalau yang aku tonton ya, itu ada Memoirs of Alhambra. Kalau misalnya kalian tahu si aktor Hyun Bin yang baru saja mendapatkan awards di Korea Selatan. Nah, aktor Hyun Bin itu kan main di Memoirs of Alhambra sama Park Shin Hye. Dan jangan lupa si Park Shin Hye sendiri udah confirm kalau dia bakal main di film Call yang bakal tayang di November 2020 dan tayang di Netflix juga. Terus ada A Forest of Secret dan juga The Watcher. Kalau untuk writer name-nya sendiri, writer name-nya adalah Ha Myung Ho, dimana untuk writer name Ajumanya sendiri itu udah malah melintang di dunia perdrama seri dan film, karena dia juga udah mengeluarkan banyak karya seperti Temperature of Love di tahun 2017, terus juga ada
doctors dan high society. Selain daripada itu, di sini banyak banget bertabur bintang kayak yang kita tahu Min Jae, yaitu Shin Dong Mi yang udah jadi pemeran wanita pembantu yang begitu banyak di berbagai drama seri. Nanti tolong dimunculkan Mas Editor ya nih para pemeran dari Ricard of Youth yang nggak bisa aku sebutin satu persatu. Di sini semua mungkin ya foto-foto mereka nih para pemerannya. Yap, itu adalah case dari Ricard of Youth. Anyway, kenapa sih aku pengen ngebahas 5 hal menarik tentang film ini? Karena baik dari segi untuk parenting knowledge buat calon-calon yang akan berumah tangga, terus juga yang mau menuju arah pernikahan, ini cocok banget sih. Karena di drama seri ini kalian akan disuguhkan berbagai pesan menarik. Nah, tapi sebelum ke 5 hal menarik dari Ricard of Youth sendiri, aku mau sedikit membahas. Jadi kemarin aku sempat kayak searching gitu tentang of Youth, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Park Bo Gum dan Byo Won Suk sebagai main lead dan second lead di drama seri ini. Oh ternyata kan kita tahu sekarang Park Bo Gum lagi udah wamil ya di akhir Agustus ya kalau nggak salah ya. Ternyata sebelum mereka syuting film ini, si Park Bo Gum dan si Byo Won Suk ini dia tuh udah kayak research gitu loh untuk jadi implementasikan peran mereka secara baik tuh mereka harus ngapain sih, karena kan mereka ini di sini berperan sebagai model ya, 2 model. Yang satu tuh memang si Byo Won Suk itu memang dari keluarga yang berada, kalau si Haejun dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah mereka itu sama-sama berkarir di dunia entertain Korea Selatan, dan juga nanti akan ada lika-liku yang berbeda yang mereka alami itu apa. Tapi so far ternyata sebelum mereka Ricard of Youth untuk film ini, mereka tuh udah kayak research sendiri nih gitu untuk menghayati peran mereka masing-masing itu ngapain, dan mereka tuh kayak ngeliat atau itu flashback sendiri history mereka saat runway, karena kan basically memang mereka juga model. Nah, terus untuk si Park Bo Gum sendiri, film Ricard of Youth atau rekaman masa muda ini, dia tuh lebih kayak memiliki arti tersendiri tau gak sih untuk kayak hidupnya gitu. Terus juga Park Bo Gum yang sendiri, dia tuh kayak punya arti tersendiri di film Ricard of Youth ini. Dia bilang masa muda adalah waktu yang tepat untuk mencoba berbagai hal baru gitu. Seperti yang kita tahu ya, dia tuh kayak visual aja gemes, lucu ya, walaupun opa-opa itu udah usia di atas 26 tahun gitu kan, udah kayak jadi atas aku sih, terus tingginya 182, kayaknya udah kayak perfect banget gitu ya Park Bo Gum. Dan so far bagi Park So Dam sendiri sebagai woman lead, dia bilang bahwa masa muda itu harus digunakan untuk mengambil berbagai tantangan dan tumbuh secara pribadi untuk menemukan jati diri. Jadi mungkin kalau dia tuh, kalau Park So Dam sih kalau misalnya aku lihat dari peran-peran yang dia ambil gitu ya, memang juga sama hampir kayak Park Bo Gum sih, hampir beda di setiap perannya gitu. Jadi dia nyobain berbagai macam karakter di berbagai drama seri. Gak terlalu panjang, jadi langsung aja kita masuk ke 5 hal yang bisa kita ambil di film Ricard of Youth. Apa aja sih yang paling bisa kita ambil? Ini dia hal yang pertama. Hal pertama yang bisa kita ambil menurut aku adalah relation antar family. Jadi relation antar family, terus antar teman, dan juga antar rekan kerja. Ini tuh kayak benar-benar ditekanin banget di episode 1 sampai episode 16. Dari mulai pemeran utamanya Sai Haejun, Park Bo Gum, di mana dia sendiri punya kehidupan, sebenarnya relation dia itu sangat baik dengan ibunya, tapi kalau dengan bapaknya sama kakaknya dia tuh lebih kayak cenderung diabaikan, karena si Park Bo Gum ini untuk mengawali karir sebagai seorang model di sana itu tuh butuh waktu bertahun-tahun, dan itu tuh ditentang sama ayahnya gitu. Tapi walaupun seperti ini, saya juga kayak tetap jadi orang yang rendah hati, dan itu sebenarnya terbuka sih dengan apa yang pandangan-pandangan hidup dia, tapi mungkin lebih dekat ke mamanya, dan juga di sana tuh tinggal kakeknya Sai Haejun kayak gitu. Dan juga antar teman yang aku suka adalah di sini tiga orang pemeran laki-laki utama ya, maksudnya 3 orang sahabat gitu. Ada Park Bo Gum, Byo Won Suk, dan juga ada Kwon So Hyun, di mana mereka tuh kayak hidup sebagai anak muda yang kenal, dan relation friendshipnya tuh dari zaman mereka sekolah sampai dewasa tetap bareng-bareng. Walaupun di mana si Byo Won Suk sebagai Kwon Hai Ho sendiri, dia itu
apa ya, dia tuh emang dari keluarga yang punya, dia tuh dari berarti orang kaya lah gitu, tapi dia tuh disekolahin di sekolah yang public school yang biasa aja, bukan kalau kata kita mah bukan sekolah internasional mungkin ya, karena si papanya si Haiho ini pengen anaknya tuh lebih mumpuni, dan itu bener-bener kayak terbukti dengan dari episode 1 sampai episode 16 dia tuh menjadi cowok yang super duper bukan yang apa ya, tajir lah atau apa, enggak, justru kayak si Haiho tuh benar-benar kayak membumi dan bisa berbaur banget sama lingkungan dia, terutama dengan dua sahabatnya. Dan kalau misalnya Seo Hae-jun di sebagai main lead, benar-benar dia tuh kayak meranin sosok cowok atau anak muda, seorang laki-laki yang nice person, dimana kayak tuh dia tuh nggak punya pikiran negatif gitu terhadap orang-orang di sekitar dia, dan itu selalu positif, dan dia tuh selalu bilang kayak kalau misalnya orang mau melakukan hal negatif ke dia tetap ya udah gitu, tetap melakukan hal positif. Terus juga dari rekan kerja, nah di sini tuh kayak menunjukin banget nih Seo Hae-jun yang nice person itu ketika ketemu sama manajer dia yang awal yang tidak menaikkan karir dia, tapi justru kayak ngebuat apa ya stuck aja gitu karirnya, tapi dia sebel, terus dia kayak ya udah aku nggak mau kenal kamu lagi, tapi dia tuh nggak yang mendendam, terus juga nggak yang balas dendam gitu loh orangnya. Jadi bener kayak di sini tuh Seo Hae-jun tuh si nice person banget lah, kayak tuh cocok banget sih sama visual Park Bo-gum yang menggemaskan. Nah itu hal pertama yang bisa kita ambil, jadi relation antara teman, keluarga, dan juga rekan kerja. Dan yang kedua adalah tentang kejujuran di sini tuh penting banget dari episode 1 sampai episode 16, dimana kayak Seo Hae-jun tuh ya dia tuh kayak jujur dan mensyukuri apa yang dia punya, tapi juga kayak sih bukan cuman dia doang yang ini ya, bukan cuman dia doang kayak mengajarkan kejujuran hanya untuk dia, tapi dia juga kayak menularkan kejujuran itu ke orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Nah kayaknya yang ketiga langsung aja ke selalu ada kebaikan dalam berbagai hal. It's of course banget, jadi selalu ada kebaikan dalam berbagai hal. Kita nggak akan ngebahas melulu tentang Seo Hae-jun ya, jadi karena di situ juga banyak peran lain, kayak misalnya selalu ada kebaikan dalam berbagai hal itu aku ambil contoh dari ini keluarganya si Won Haiho atau si Byo Won Suk. Jadi dia tuh kan kakak, dia tuh dua bersaudara, kakak dan adik si Haiho, dan adik perempuannya, terus ada mamanya sama papanya. Nah kalau papanya ini sebenarnya nggak begitu banyak adegan di drama seri ini, kayak cuman muncul begitu-begitu aja, kayak saat makan, saat mau tidur gitu. Tapi di sini yang lebih banyak di up itu adalah mamanya si Haiho, dimana dia tuh kayak ngatur banget anaknya tuh harus kayak gimana, tuh harus benar sesuai apa mau dia gitu. Nah tapi di sisi lain walaupun mamanya super duper ngatur, terus juga kayak dia tuh nggak mau anaknya tuh apa ya, bisa dibilang kayak ya pokoknya anak itu harus selalu terdepan, gak mau melihat, kayak gak mau kayak Seo Hae-jun sama si Jinwoo ini gak boleh melebihi Haiho. Tapi di sisi lain mamanya itu super duper baik gitu, karena si mamanya si Seo Hae-jun atau Park Bo-gum itu kan kerja di rumahnya Haiho, dan itu tuh dia perlakukan dia tuh bukan hanya jadi seorang pembantu rumah tangga, tapi jadi kayak temen aja, lebih kayak ke saudara juga gitu. Dan dia tuh kayak kalau misalnya aku mungkin kayak punya majikan kayak gitu nih, baju dikasih, tas dikasih, kayak bakal betah banget ya ngelihat si mamanya si Haiho juga sebenarnya dalam diri dia tuh sayang banget gitu sama mamanya si Seo Hae-jun, karena dia tuh walaupun orang kaya tapi dia tuh kayak nggak punya circle dia ya nggak ada gitu. Dia tuh lebih kayak di rumah ngurusin anaknya tuh, perkembangan karir anaknya, terus ya temennya ya udah mamanya si Seo Hae-jun itu gitu. Nomor 4 ya, jangan membandingkan kehidupan orang lain. Nah ini juga bisa mungkin ini agak sedikit apa ya, kayak part dimana ada momen dimana antar pemeran itu ngerasa satu sama lain itu ngerasa apa ya mereka tuh insecure sama apa yang mereka punya, karena temennya itu jauh lebih sukses gitu. Padahal kayak misalnya pas Hae-jun sebelum Hae-jun sukses itu tuh Haiho dulu yang dikenal sama orang-orang, tapi memang mungkin tidak se-hype Hae-jun saat dia udah sukses gitu. Tapi Hae-jun tuh kayak lihat Haiho, oh ya udah gitu, dia sukses, ya udah dia sukses, dia kaya, have privilege, terus juga aku pengen kayak dia. Tapi sebatas itu, nggak lebih dari itu. Saya nggak yang gimana ya cara aku menjatuhkan Haiho, atau gimana ya aku harus lebih dari Haiho. Nah nggak kayak gitu, tapi tetap sih ada di mana point of ketika Hae-jun tuh kayak ngerasa banget kenapa sih aku yang harus ngerasain ini, kayak gitu ada di beberapa adegan. Dan begitupun plot twistnya ketika si Hae-jun sukses, dia menjadi aktor ternama di Korea Selatan di film ini ya.
Nah si Haeho tuh ngerasa kalau ya gue tuh ternyata bukan apa-apa ya gitu. Jadi si Haeho tuh ngerasa rendah banget, kayak ngerasa apa yang aku punya tuh nggak lebih dari apa yang Haejun. Terus juga mama tuh pasti kecewa gitu. Terus emang si mamanya sempet kayak ngebanding-bandingin gitu kan. Padahal lo tuh bisa lebih sukses dari Haejun dengan apa yang udah kita miliki. Tapi kenapa lo tuh dong semangat kayak gitu-gitu sih. Tapi nggak ngebuat si Haeho sendiri tuh jadi kayak pengen menjatuhkan Haejun tuh enggak. Mereka tetap jadi ya relationship mereka tetap ada gitu. Yang terakhir di drama Record of Youth yang bisa kita ambil adalah tentang mengejar mimpi. Itu udah pasti banget of course, karena setiap people di sini, setiap pemeran atau case-nya sendiri memerankan peran-peran di mana ya kita tuh harus mengejar mimpi kita, tapi dengan jalur yang udah lurus aja deh, nggak usah macem-macem, nggak usah mikirin harus menjatuhkan ini gimana, terus juga wah si ini jadi sukses nih kita gimana gitu. Tapi ya gimana caranya kita sukses, ya udah dengan jalur yang lurus aja tanpa harus ngelihat ya di sekeliling kita tuh gimana gitu, karena ya namanya kalau udah waktunya kita sukses pasti bakalan sukses kayak gitu. Itu 5 hal menurut aku yang bisa kalian ambil dari film Record of Youth. Dan memang banyak sih yang kayak menyayangkan, padahal mungkin bisa dibilang ini tuh film atau drama seri yang bisa banyak hal yang bisa diangkat nih dari drama seri Record of Youth. Tapi kok kayaknya cuma ngangkat Haejun atau Park Bo Gum aja, padahal dari sisi Beo Won Suk atau si Kwon So Hyun bisa diangkat lebih dalam. So mungkin kalian kalau berpendapat sama dengan pendapat para netizen di luar sana, bisa drop your comment di bawah ini. Atau mungkin kalau menurut kalian ini udah cukup aja sih, udah bagus banget, atau kalian pengen tahu endingnya gimana, aku tidak akan spoiler apakah di sini happy ending, sad ending, atau seperti apa, atau mungkin akan ada season 2-nya, gak akan spoiler. Jadi kalian tonton, tapi tontonnya di jalur semi di Netflix ya kan. Dan ini tuh sudah drama finish, jadi kalian gak usah takut untuk kayak, kadang kan suka ada yang sebel ya kalau nonton drama ongoing, kayak aduh bikin penasaran karena ini udah finish. Jadi kalian bisa langsung nonton 16 episode Record of Youth. Dan juga kira-kira setelah Record of Youth nanti aku akan bahas drama seri apa lagi. Pasti akan ngebahas sih startup ya, yang benar-benar kayak lagi nge-hype banget, kayak semua orang ngomongin startup gitu kan. Dan yaudah paling itu aja pembahasan hari ini tentang Record of Youth. Satu pesan dari aku, kejarlah mimpi seperti Haejun yang nggak pernah berpikir negatif kepada siapapun. So thank you for watching this video and say goodbye. Thank you.